Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada hari ini di perkuliahan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan (SPK) atau dalam bahasa Inggris Decision Support System. Yang mana pada hari ini adalah perkuliahan kita yang kedua. Untuk memulai perkuliahan kita, marilah sama-sama kita awali perkuliahan dengan membaca doa. Marilah kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Baiklah, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, ya. Sesuai dengan silabus dan rancangan mata kuliah yang telah kita susun, bahwasanya pada pertemuan kedua ini saya sedikit melakukan modifikasi terhadap silabus dengan menyusun ulang urutan-urutan materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, inilah silabus yang telah saya perbaiki. Untuk pertemuan kedua, kita akan mempelajari, we will discuss about simple additive weighting method atau SAW method. Nah, untuk selanjutnya silahkan saudara dapat baca sendiri materi apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi pertemuan kedua atau we will discuss about the second meeting is simple additive weighting atau SAW method. Apakah itu? What is SAW method? This is the explanation about it. Metode simple additive weighting atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Fishburne 1967 dan McCrimmon 1968. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula atau rumus untuk melakukan normalisasi adalah, jadi untuk melakukan normalisasi itu tergantung ke dalam jenis dari atribut atau kriterianya, ya. Apa itu jenisnya? Ada dua, yaitu atribut keuntungan atau kriteria keuntungan atau benefit. Nah, yang kedua adalah atribut biaya atau kriteria biaya atau kriteria jenis cost. Nah, kapan dikatakan atribut benefit atau keuntungan dan kapan dikatakan atribut biaya atau cost? Nah, ini ketika keuntungan, atribut kriteria atau atribut keuntungan apabila nilai XIJ memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan. Nah, kalau memberi keuntungan bagi pengambil keputusan, maka dia dikatakan sebagai atribut keuntungan atau benefit criteria atau benefit attribute. Nah, dengan kata lain, jika nilai terbesar adalah nilai yang terbaik. Nah, kalau nilai yang terbesar adalah nilai yang terbaik, berarti itu atribut keuntungan. Sebaliknya, kriteria biaya apabila XIJ menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan. Nah, jadi kalau mendatangkan atau menimbulkan biaya, itu namanya adalah atribut biaya. Nah, dengan kata lain, jika nilai terkecil adalah nilai terbaik. Nah, diulangi sekali lagi, kalau nilai terbesar yang terbaik, berarti itu atribut kriteria. Jika nilai terkecil yang terbaik, berarti itu atribut biaya. Nah, ini rumusnya. Jika di atribut keuntungan XIJ per max XIJ. Kalau di atribut cost min XIJ per XIJ. Ya. Jadi apabila berupa kriteria keuntungan, maka XIJ dibagi dengan nilai max XIJ dari setiap kolom. Sedangkan kriteria biaya nilai min XIJ dari setiap kolom dibagi dengan nilai XIJ. Nah, kemudian dapat lagi menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, PI sama dengan sigma WJ kali RIJ. Keterangan
dari rumus tersebut adalah VI merupakan ranking untuk setiap alternatif, WJ nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ nilai rating kinerja ternormalisasi. Nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI merupakan alternatif terbaik. Metode langkah-langkah. Jadi kita masuk ke langkah-langkah. Metode simple additive weighting. Jadi bagaimana langkah-langkah atau cara-cara atau step-step dalam melakukan perhitungan metode simple additive weighting atau SAW. 1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu dinamakan sebagai CJ. Jadi tentukan kriteria terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tentukan kriteria, langkah kedua adalah menentukan alternatif yang akan dipilih menjadi keputusan, yaitu AJ. Kemudian menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria. Jadi tentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriterianya. W sama dengan W1, W2, seterusnya sampai WC. Nah, setelah kita menentukan bobot preferensi, membuat tabel rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang kelima adalah membuat matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang sudah ditentukan di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai M, dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai M. Langkah ke-6, melakukan normalisasi matriks keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ dari alternatif AI pada kriteria CJ. Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ membentuk matriks ternormalisasi. Langkah ke-8, menghitung nilai akhir preferensi. Hasil akhir nilai preferensi VI diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi R dengan bobot preferensi W yang bersesuaian elemen kolom matriks W. Nah, demikianlah 8 langkah dalam metode simple additive weighting atau SAW. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Nah, jadi langkah-langkah itu kita terapkan ke dalam kasus sesuai dengan materi pertemuan pertama, bahwasanya SPK itu adalah cara disiplin ilmu atau pendekatan saintifik dan sejenisnya yang digunakan yang membantu organisasi atau membantu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, di sini ada kasus sebuah perusahaan ingin mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Nah, untuk membuat keputusan itu membutuhkan SPK, sistem penunjang keputusan. Berikut adalah contoh kasus yang dapat diselesaikan, dipecahkan masalahnya. We can solve the problem of this business or this company with using simple additive weighting method in decision support system. Oke, contoh. Suatu perusahaan akan melakukan pemilihan karyawan terbaik terhadap seluruh karyawan bekerja pada perusahaan tersebut. Karyawan terbaik akan mendapatkan promosi jabatan menjadi manajer cabang. Kriteria CJ yang digunakan dalam powerboard preferensi W. Kriteria untuk memilih karyawan terbaik tersebut yaitu, nah, jadi masalahnya adalah perusahaan ini akan melakukan pemilihan karyawan terbaik di perusahaannya itu, yang mana yang terpilih akan dijadikan manajer cabang. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Kita pemilih tersebut kita akan gunakan SPK, khususnya dengan metode simple additive weighting. Nah, inilah pertama akan tentukan kriteria dulu. Nah, untuk menentukan kriteria itu langkah pertama kan, yang kriteria. Nah, di dalam soal atau kasus yang setiap saya berikan ke saudara, yang menentukan kriteria itu adalah saya, si pembuat soal. Gitu ya. Nah, ini yang pertama, kriteria. Kriteria dari pemilihan terbaik itu adalah 7 saya tentukan kriterianya. CJ-nya adalah 7, yaitu C1 sampai C7. Prestasi kerja, kepribadian, sosial, spiritual, networking, keterlambatan kerja, dan menerima hukuman.
Nah, jumlah keterampilan kerja dan memang hukuman CJ. Bobotnya adalah saya menentukan. Nah, 0,20, 0,20, 0,20, 0,15 spiritual, 0,10 working, keterampilan kerja 0,10, 0,05. Kalau dalam persennya seperti ini. Totalnya harus 100% atau bobot preferensinya totalnya harus 1,00. Silahkan jumlahkan. Kalau lebih dari 100% atau bobot preferensinya lebih dari 1,00, berarti pemberian nilai bobotnya salah, harus diperbaiki. Silahkan dijumlahkan saya. Kriteria yang merupakan kemudian setelah ditentukan kriterianya, tentukan mana yang kriteria keuntungan atau benefit dan mana yang kriteria biaya atau cost. Nah, di sini kan saya buat soal, berarti saya menentukan kriteria benefit adalah kriteria C1, C2, C3, C4 dan C5. Sedangkan kriteria yang merupakan kriteria bobot adalah atau cost adalah kriteria C6 dan C7. Demikianlah soal tersebut saya tentukan untuk saudara. Kemudian adalah saya membuat tabel konversi nilai yang tidak berbentuk angka. Jadi nanti akan ada nilai-nilai yang tidak berbentuk angka. Maka nilai-nilai yang tidak berbentuk angka harus diubah terlebih dahulu menjadi nilai-nilai dalam bentuk angka. Untuk merubah tersebut kita membutuhkan tabel konversi. Kalau di soal ini saya yang membuatnya. Nah, untuk di kriteria kepribadian C2 ini tabel konversinya sangat baik 5, baik 4, cukup baik 3, kurang baik 2, tidak baik 1. Untuk kriteria sosial C3 sangat peduli 5, peduli 4, cukup peduli 3, kurang peduli 2, tidak peduli 1. Untuk kriteria C4, kriteria spiritual ini sangat rajin, cukup rajin, tidak rajin. Kriteria networking C5 itu sangat luas, sedang, sedikit, tidak ada itu ya. Untuk melakukan pemilihan karyawan terbaik, maka dikumpulkan rata-rata penilaian terhadap 10 karyawan alternatif KJ itu. Nah, jadi setelah ditentukan kriteria, setelah ditentukan bobot, kemudian tentukan alternatif lagi ya. Nah, ini alternatifnya. Dari 1 sampai 12. Jadi ada 12 karyawan yang menjadi kandidat yang akan dipilih menjadi karyawan terbaik, yaitu Andre, Budi, Cici, Dedi, Emil, Fani, Gigi, Hari, Ina, Jenny, Kiki, dan Leni dengan kode A1, A2 sampai A12. Berikutlah nilai-nilai atau data-data yang terkumpul di lapangan terhadap 12 orang karyawan terbaik tersebut. Andre ini nilainya 5, kepribadiannya baik, sosial sangat peduli, rajin 2, 1, 2 dan seterusnya sampai Leni. Nah, hitunglah siapa di antara 12 karyawan tersebut di atas yang menjadi kepala cabang atau yang menjadi karyawan terbaik dengan menggunakan metode SAW. Nah, disinilah baru saudara mulai menghitung dengan metode SAW. Nah, ini sebenarnya langkah 1. Langkah satunya adalah yang tadi kan menentukan kriteria, yang sekarang kita adalah mulai dari membuat tabel rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi ini semua data yang ada di slide ini ya, data yang terkumpul di slide halaman 14 ini kan ada yang tidak berbentuk angka. Baik, sangat peduli, rajin, tidak luas ini kan tidak dalam berbentuk angka datanya. Nah, dikonversi dengan menggunakan tabel konversi yang di halaman 13 ini dikonversi sehingga dia menjadi tabel yang berbentuk atau data yang berbentuk angka semuanya. Nah, inilah hasil konversinya. Jadi misalnya Andre kepribadiannya baik, konversinya menjadi, lihat sini kepribadian, kalau baik 4 ya udah, berarti Andre nilai C2-nya 4 dan seterusnya sampai seluruh mahasiswanya. Kemudian selanjutnya adalah langkah 2, membuat matriks. Jadi data yang pada tabel halaman slide 15 ini di langkah 1 ini, data ini dijadikan matriks sehingga dia menjadi matriks XIJ seperti ini. Nah, ini nilai-nilai belum nilai dalamnya tapi lokasi dari setiap matriksnya. Inilah nilainya. Jadi nilai pada slide ini halaman 15 ini semuanya dijadikan matriks menjadi seperti ini. Kemudian langkah ketiga, melakukan normalisasi matriks keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ dan alternatif AI pada kriteria CJ. Berdasarkan tabel nilai pada setiap kriteria, maka dapat diketahui bahwa kriteria C1, C2, C3,
C4 dan C5 adalah kriteria keuntungan benefit sesuai dengan soal yang saya tentukan. Dan kriteria C6 dan C7 adalah kriteria biaya cost sesuai dengan saya tentukan. Untuk melakukan itu adalah dengan rumus bawah ini. Nah, kriteria C1, C2, C3, C4, C5 adalah kriteria benefit. Maka rumusnya RIJ sama dengan XIJ per max J XIJ. Nah, inilah contoh perhitungannya untuk normalisasi kriteria prestasi kerja atau C1. Untuk R11 ini kolom 1 semuanya nih ya, kolom 1 dari matriks ini. Jadi kita kerja per kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Karena dia semua itulah yang kriteria benefit. Ini rumusnya. Ini kolom 1. Bentar. Nah, ini yang kolom 1. Jadi nilainya 5 per max kolom 1. R21 4 per max kolom 1. R31 nilai di matriks 31 5 per max kolom 1. Ini untuk yang kolom 2 yaitu kriteria kepribadian. Ini kolom 3 yaitu kriteria kriteria sosial. Ini kolom 4 kriteria spiritual. Ini kolom 5 kriteria networking. Nah, selesai untuk normalisasi bobot dari kriteria benefit. Kemudian selanjutnya adalah kriteria C6 dan C7 untuk kriteria biaya atau cost. Yang rumusnya kebalikannya, min J minimum di kolom tersebut per XIJ nilainya. Nah, ini dia. Jadi nilai 16 baris 1 kolom 6 yang minnya per nilai itu. Yang minimum di kolom itu kolom 6 per nilai pada titik itu atau pada matriks tersebut. Ini untuk kriteria 7 ya, cost yaitu kriteria 7. Nah, semuanya pada baris 7. Sehingga jadilah matriks RIJ yaitu seperti ini. Berdasarkan hasil dari perhitungan normalisasi ini, semuanya dimasukkan ke dalam nilai matriks seperti ini. Semuanya. Nah, kemudian langkah 5, menghitung nilai hasil akhir nilai preferensi atau VI diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi R dengan bobot preferensi W yang bersesuaian elemen kolom matriks W dengan rumus VI sama dengan sigma WJ kali RIJ. Perhitungan preferensi alternatif A1 sama dengan sigma WJ kali RIJ. VI sama dengan 0,20 kali 1,0 tambah 0,20 kali 0,1 terusnya. Jadi ini WJ ini adalah bobot kali dengan nilai RIJ-nya. Nah, tambah. Nah, ini bobot. Ini adalah bobot kolom 1 kali nilai RIJ baris 1 kolom 1 tambah bobot kolom 2 kali nilai pada baris 1 kolom 2. T1. Nah, ini bobot kolom 3 kali dengan nilai baris 1 kolom 3. Ini bobot kolom 4 kali nilai baris 1 kolom 4. Ini bobot kolom 5 kali nilai baris kolom 5. Ini bobot kolom 6 kali nilai baris kolom 6. Ini bobot kolom 7 kali nilai baris kolom 7. Baris 1 kolom 7. Nah, setelah dikalikan dia ini hasilnya. Dijumlahkan lagi sehingga jadi 0,75. Untuk alternatif 1 si Andre. Nah, untuk alternatif 2 si Budi, maka V2 baris 2 kolom 1. Ini dia nih bobot baris 2 kali dengan ini bobot baris kolom 1 kali dengan nilai baris 2 kolom 1. Ini bobot kolom 2 kali dengan baris 2 kolom 2. Ini bobot kolom 3 atau kriteria 3 kali dengan nilai baris 2 kolom 3 dan seterusnya. Dapatlah nilai preferensi untuk Budi alternatif 2. Ini untuk alternatif 3. Ini untuk alternatif 4, 5, alternatif 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Selesai untuk semua alternatif. Didapatlah nilai preferensi akhir dari semua 12 orang tersebut. Jadi karyawan terbaik itu didapatkanlah nilai alternatif yaitu A1 sampai dengan A12. Nama Andre sampai Leni. Nah, ini nilai akhir. Nah, yang terpilih menjadi karyawan terbaik atau yang akan terpilih menjadi
pimpinan cabang pada kasus ini dengan menggunakan Decision Support System, sistem penunjang keputusan, khususnya metode Simple Additive Weighting atau SAW adalah atas nama alternatif 4 atau A4 yang bernama Dedi dengan total nilai 0,920. Kenapa dia terpilih? Karena dialah yang nilainya tertinggi. Nah, gitu ya. Jadi yang nilai tertinggi terpilih menjadi pemenang di dalam kasus tersebut atau yang menjadi terpilih di kasus tersebut. Dan kasus ini seperti ini. Gitu ya. Demikianlah metode perhitungan metode SAW yang digunakan dalam sebuah sistem penunjang keputusan. Nah, ya. Jadi kalau nanti saudara intinya adalah mengalihkan setiap nilai bobot pada setiap kolom dengan nilai baris atau alternatif yang ada. Kemudian setelah kemudian pertama itu dinormalisasikan, kemudian dikalikan dengan nilai bobot. Normalisasi itu caranya adalah nilai pada misalnya sel tertentu ya, kalau untuk benefit ya bagi dengan maksimum kolomnya. Tapi kalau untuk kriteria cost, nilai minimum pada kolom tersebut kriteria cost per nilai pada sel tertentu. Nah, kemudian setelah dinormalisasikan, dikalikan dengan bobot setiap kolom. Jadi hitungnya dari alternatif. Nilai alternatif kali bobot kolom, nilai alternatif kali bobot kolom, nilai alternatif kali bobot kolom, dijumlahkan terakhir. Semua alternatif. Nah, nanti dilihat mana yang paling tinggi, itu yang terpilih. Ya, oke. Saya cukupkan video presentasi slide PowerPoint saya sampai di sini. Nanti bagi ada yang pertanyaan silahkan ditanyakan melalui chat WA pribadi atau melalui media lainnya. Nah, nanti ada tugas yang akan saya share di e-study. Silahkan dikerjakan kasus tersebut. Seperti biasa, tugasnya dikerjakan pada kertas double folio, tulisan tangan sendiri, melakukan hitungan manual. Nah, kemudian didapatkanlah hasilnya. Nanti setelah selesai di scan atau di foto, kemudian diupload ke e-study saudara. Nah, setelah diupload ke e-study saudara, nanti linknya bukan diupload ke Google Drive saudara masing-masing, kemudian linknya di share di e-study. Oke ya, pengumpulannya 1 minggu dari sekarang. Ya, oke, baiklah, tutup perkali kita dengan baca doa. Marilah sama-sama kita baca Al-Quran. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.